Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Buku Semar Indonesia, Distrik Desa Wanarja. Kita berada di Leviologi Laboratori yang bertepatan di Gunung Cemara. Ini di dalam tenda. Gunung Cemara ini merupakan batuan kars, jadi batu wadas atau bahasa Indonesianya batu cadas yang sangat efektif untuk resapan air, bukan menyerap air, tapi untuk resapan air. Dan tanaman-tanaman seperti tanaman padi ini sebenarnya efektif untuk menangkap embun. Nah ini, jadi kalau malam mereka menangkap embun. Nah nanti paginya embun-embun itu akan menetes di batu wadas. Jadi akan semakin banyak air yang terserap oleh batu wadas. Jadi ketika musim kemarau nantinya cadangan air untuk desa itu banyak, berbeda dengan rumput yang lain. Apalagi ilalang. Nah itu kurang efektif untuk menangkap embun. Jadi makanya ketika dulu Gunung Cemara ditanami palawija, jadi sumber-sumber air itu masih menghasilkan air, mengeluarkan air. Nah, sekarang ditanami pohon-pohon besar, dan ini juga seperti pohon jati, pohon ini, jadi penangkapan embun itu kurang efektif. Embun tidak sampai ke batu. Nah, ini yang di luar tenda ini, rumput-rumput. Kita bisa mempelajari bagaimana karakter rumput-rumput di sini atau pohon-pohon di sini. Nah, ini tanaman padi yang sengaja disebar begitu saja dalam penanamannya. Itu di ujung-ujungnya, nah ada embunnya. Nah ini lalang, kurang efektif untuk menangkap embun. Nah mungkin pohon keladi, jenis-jenis keladi ini juga efektif untuk menangkap embun. Dan ini pohon yang bandel. Ini tapak liman, ini juga menghasilkan menangkap embun sangat banyak malahan ya. Ini tapak liman ini. Tapak liman itu punya bulu-bulu halus. Nah mungkin itu yang efektif menangkap embun. Seperti rumput ini juga punya bulu-bulu halus, sangat halus. Ini embunnya lumayan banyak ini. Cuma sayangnya kalau rumput ini di musim kemarau itu kering. Tapi sebenarnya kalau misalkan di Gunung Cemara ini diperbanyak
lubang-lubang penampungan air hujan. Jadi ada kesempatan air hujan meresap ke wadas itu lebih banyak, lebih efektif. Jadi untuk sampai musim kemarau, untuk desa kita punya cadangan air di dalam wadas. Untuk saat ini terlalu banyak air yang langsung ke sungai, jadi kurang mendapatkan kesempatan untuk meresap ke batu wadas atau ke tanah. Nah, itu berhubungan dengan konstruksi dari pertanian. Jadi ketika kita bicara soal arsitektur itu bukan hanya sekedar bangunan atau rumah seperti ini, tapi bahwa ruang itu juga kosmos atau alam ini juga ruang yang perlu ditata. Nah, kita cek ini, coba ya, ini kayak pohon-pohon angsana ini juga kurang efektif ini menangkap embun, walaupun ya termasuk pohon bandel ini bertahan di musim kemarau. Tapi di beberapa daerah itu ada kearifan lokal yang tidak menggunakan material dari sana keling untuk bahan rumah, kecuali untuk furnitur atau misalkan meja, kursi, lemari itu masih boleh. Tapi kalau untuk ini apa namanya bangunan rumah itu ada yang tidak memperbolehkan dengan material sana keling. Nah, saya juga tidak tahu, tapi kalau penalaran saya pribadi, karena pohon sana keling ini sangat lama pertumbuhannya dan secara filosofis, karena rumah itu juga omah untuk semah, untuk perkawinan. Jadi pohon angsana ini tidak menghasilkan buah. Jadi mungkin secara filosofis itu mengatakan bahwa takutnya nanti rumah tangganya tidak berbuah. Nah, itu filosofis arsitektur di Jawa itu sangat tinggi sebenarnya. Di Nusantara lah, semuanya mempunyai makna. Kalau kita berbicara soal sastra jendra, itu juga bentuk itu salah satu sastra jendra. Karena rupa, jadi dalam bahasa rupa, sastra jendra itu bisa bunyi, bisa rupa, bisa apa namanya, kalau cahaya itu apa ya, rupa apa cahaya, warna, termasuk sastra jendra. Ini kondisi malam di Leviologi Laboratori, dan yang standby masih saya sendiri. Gunung Cemara ini jika Genkobi tetap melanjutkan program di sini, pengennya dijadikan sebagai tempat konservasi dan edukasi. Jadi edukasi berbasis konservasi alam dan budaya. Konsep pendidikannya berjalan secara alamiah. Jadi ketika ada yang mau ngajar dan ada yang mau belajar, baru terjadi proses pembelajaran. Jadi kurikulum itu hanya sebagai koridor atau rel. Jadi tidak seperti sekolah-sekolah umum yang pada umumnya murid
dikejar oleh kurikulum, tapi ini kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi apa namanya, baik yang belajar maupun pengajarnya. Maksud saya yang belajar maupun pendidiknya, karena ya kita berbicara soal pendidik dan pengajar itu beda sebenarnya. Apalagi kita bicara soal guru, itu lebih tinggi lagi makomnya. Nih, tapak liman itu sangat efektif untuk menangkap embun, dan tapak liman ini merupakan tanaman herbal. Baik, ini baterainya udah mau habis. Cukup sekian. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu.